di depan dan aku akan nyamperin dia. Mudah-mudahan dia meramah dan nggak sadar bahwa ini prank. Bismillah. Mbak Devina? Iya. Iya, silakan Mbak. Mas, Iya lupa. Ini tuh di depan dulu nggak apa Mbak? Soalnya ini tuh kotor. Tadi ada penumpang aku dia bawa kakeknya terus pipis gitu. Di depan dulu nggak apa-apa. Silakan Mbak. Silakan Mbak. Aduh maaf nih jadi di depan Nggak apa-apa, gini. nggak apa-apa. Kakek-kakek segala kencing di situ lagi. sakit bisa pipis gitu. Nggak tahu itu mungkin udah kebelet tua ya. Ayo Mbak, di taksi online aku biasanya kalau mau jalan nih kita baca doa dulu. Jadi ada yang beda nih. Mbak nanti ikuti aku ya? Iya. Aku padu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahimajreha Bismillahirrahmanirrahim. wa mursaha Wa mursaha. inna rabbi Inna rabbi laghafurur rahim. laghafurur rahim. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana hadza sakhkhara hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu mukrinin lahu muqrinin wa inna wa inna ila rabbina ila rabbina lamunqalibun. lamunqalibun. Amin. Aduh, alhamdulillah. Ada satu lagi. Jadi aku sebelum jalan mau nawarin sesuatu nih. Apa tuh? Jadi di taksi online aku ini bisa gratis. Bayarnya. Iya. Kan lumayan ya. Tadi 200 ribuan bisa gratis. Tapi ada syaratnya. Apa tuh? Yang pertama, Mbak nanti milih aja milih. Ini tapi gratis beneran. Milih. Syarat yang pertama tuh, Mbak foto sama aku. Terus nanti fotonya langsung dipasang di story, captionnya calon suami. Aduh, berat ya. Nah, tapi ada pilihan yang kedua. Pilihan yang keduanya, aku sudah bawa hijab. Selama perjalanan, Mbak pakai hijab. Oh, itu aja deh kayaknya yang udah. itu lebih gampang ya. Iya. Benar ya? Oke. Nah, ini hijab aku bawa dari rumah. Mudah-mudahan ngepas nih. Ngepas sih emang warnanya putih. Ada lengkap aku udah lengkap. Mas saya mau baju. Nih, terserah mau dipakai atau enggak yang dalamnya atau gimana terserah. Oke, silakan. Ini ada kacanya. Oke, jadi milih yang pakai hijab ya. Ya pasti lebih gampang kan? Iya. Kalau yang pertama berat ya. Oh, berat sekali. Bisa-bisa ratingnya langsung turun ya. Bisa-bisa ratingnya langsung turun ya. Udah selesai, Mbak? Udah. Nah, ini malah lo kelihatannya lebih cantik dari. Oh iya, Mbak, seat beltnya, Mbak. Oh, Aduh, aku juga lupa nih. Bismillah, berangkat ya Mbak ya. Moga nggak ada halangan apa-apa nih, nggak macet juga. A few moments later. Mbaknya nih mau kemana Mbak? Sendirian? Rapih ini. mau belanja bulanan. Belanja bulanan. Shopping lah ya gitu. Ngomong-ngomong kalau cewek nih aku mau nanya nih. Kalau cewek tuh kalau belanja bulanan tuh apa sih Mbak yang paling penting buat dibeli? Kalau aku sih alat mandi sih yang pertama sama make up. Make Dan up. nggak ketinggalan cemilan sih. Cemilan ya. Suka ngemil emang? Suka banget. Oke. Kayaknya juga aku besok-besok bakal sering ngemil deh. Kenapa? Ya ngemilikin bakso utuhnya. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Oh Mbak, ini dengar-dengar Karawang ini lagi apa? Lockdown lagi ya PPKM. Iya nih, jadi susah kan jalan pada ditutup semua, toko-toko juga. Ya. Ini juga Pak dibatas-batas gitu ya jam bukanya. Tapi Mbaknya nggak ikut tutup kan ya? Jangan ya? Maksudnya? Iya jangan ikut tutup juga hati Mbak buat aku. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan
Mi, mohon maaf, aku mau izin telepon gak apa ya? Enggak apa-apa. Apa pakai headset nih? Teman aku kayaknya urgent soalnya. Apa, bentar ya, Bay. Halo, assalamualaikum bang. Lah iya, lu kemana aja lu? Udah lama kita kagak ngegibah ini. Iya lu ngilang kemana? Gue tanya lu. Hah? Habis maling kutang Bu RT langsung ngilang lu. Mana susah banget lu dihubungin lu kayak opo mulai karaokean lu. Telepon kagak diangkat. Bang, nih gua kasih tahu dah. Lu kalau jadi penjahat jangan nanggung-nanggung. Maling kutang, maling ayam, lu digebukin warga mampus lu. Bener. No, lo lihat no ya. Pengemis di lampu merah udah pada pakai behel. Agak percaya lu kerjaan mereka kerjaan ngemis, HP-nya iPhone. Ya, lu coba cek sono. Tuh orang tuh gue gedek banget tuh orang kayak begitu tuh. Ngemis hidup pada gaya. Belum aja pada dikutuk jadi duit lecek. Emosi gue lama-lama. Nih makanya lu gue bilangin, ya. Lu jadi penjahat itu harus yang tulus niatnya, jangan setengah-setengah. Lu contoh gua, Bang. Hah? Gua miara tuyul dari SD. Coba, gimana pengalaman gua? Itu tuyul dari zamannya tuyul masih botak, sampai udah gondrong opak. Lah, lu kagak percaya banget. Ada ngecepak-cepak gua. Iya, beneran. Makanya lu harus jadi penjahat yang tulus. Nih lu dengerin gua bang, zaman orang masih pada main babi ngepet. Gua mah udah ternak kawin silang tuh babi ngepet. Hah? Lu kagak percaya? Kagak percaya lu? Hah? Nih lu dengerin, lu tahu nggak asal muasalnya nenek moyangnya kolor hijau? Ya dengerin dulu lu, jangan main nyala-nyala omongan gua. Kolor hijau itu hasil kawin silang antara babi ngepet pikun sama bekicot muda. Lu renungkan bang, kagak main-main itu. Heran gua. Bang, ini ngomong-ngomong nih ya, daripada kita gabut tiap hari kagak ada kerjaan bang. Gimana kalau gini nih, kita lanjutin aja kerjaan lama kita buat ngerampok bang. Setuju kan? Iya. Kalau dulu kan kita ngerampok tuh kagak pernah pakai akhlak kan, kagak pernah pakai tata krama. Ngerampok rumah orang, masuk kagak pakai salam, ya enggak? Ya kan? Pakai kekerasan terus. Lah gimana itu duit rampokan mau berkah bang? Makanya lu pakai akhlak kalau ngerampok. Nah jadi kali ini bang, ini peran lu akan sangat penting banget nih. Lu nanti tugasnya akan mengalihkan perhatian si satpam itu. Iya, satpam kan ada di pintu masuk bang kan. Nanti lu harus mengalihkan perhatian dia. Ya, lu tahu sendiri bang, satpam bank itu badannya gede-gede banget. Lu jangankan kena tonjok lu. Lu saja bisa ayan bang. Lah beneran gue mah. Makanya kita butuh rencana yang matang banget ini. Kagak main-main ini urusan. Nyawa taruhannya bang. Nah, untuk mengalihkan perhatian si satpam tadi bang, ini sebisa mungkin nanti lu akan berperan, kita berdua akan berperan untuk jadi pengemis. Gimana? Oke kan? Ya iya, rencana gua pasti. Tapi sebisa mungkin nanti lu nih bang, terutama lu, untuk mengalihkan perhatian si satpam, lu ngemis jangan pakai celana. Gimana? Hah? Ya mantap lah rencana gua, kagak main-main ini mah bang. Oke ya, deal, sip lah. Nah supaya si satpam ini akan semakin yakin bahwa kita itu pengemis bang. Nanti begitu lu ngedeketin dia untuk minta duit, lu harus cara jalan itu jalan ngesot pakai jidat. Dia pasti percaya. Kagak bakalan dia curiga kalau kita bukan pengemis. Oke kan? Ajib udah dia. Mantap nih rencana. Nanti setelah lu tuh dikasih duit sama si satpam, ya kan lu ngemis kan? Ngemis terus lu dikasih duit, oke? Selanjutnya, lu jangan kehilangan momen bang. Begitu lu dikasih duit, lu langsung cium kening itu satpam. Lah biar dia nyaman, ya nggak? Kalau dia udah nyaman, kalau dia udah baper, udah gampang kita ngerampok. Oke ya? Pasti berhasil ini rencananya lah. Wow. Bang, ngomong-ngomong gue mau nanya nih sama lu nih. Ini kita kan ngerampok bang buat nyari duit nih.
Nah nanti kalau misalnya kita udah berhasil nih ngerampok bang, ini duit emang mau lu buat apaan sih? Nah jangan bilang lu mau buat mabok lem lagi nih, hah? Yang bener lu mau buat apaan gue tanya? Ya Tuhan, ini benar-benar luar biasa. Saya Hah? Buat bangun masjid? Lu kagak ada akhlak bang, bangun masjid pakai duit haram. Walak lu ntar. Lah iya nih kalau kata peribahasa nih dengerin. Sehari selembar benang, lama-lama pada kusut. Kagak apa gua peribahasanya lah, lu mau dengerin aja. Pokoknya lu jangan kayak begitu bang. Masa ya ngemis, duit hasil rampok, pakai buat bangun masjid, kagak berkah lu. Nah, nih bang, udah lu jangan macem-macem dah. Segala pengen bangun masjid pakai duit rampok, hah? Lu boro-boro bakal dapat pahala lu. Ya serius gua. Lu mau lu diciduk Ijroi lu cabut alus lu. Hah? Lu jangan macem-macem kata gue juga. Gue jadi orang. Ini lu contoh gua bang. Gua nih kalau udah kaya ntar, gua pengen jalan-jalan ke Arab. Gua mau cari bini orang Arab. Iya, yang hidungnya tuh mancung kayak ciduk hotel tuh nggak? Ya iyalah, gue tuh pengen memperbaiki keturunan bang. Lalu tahu sendiri kan hidung gue, hah? Lu seneng lihat kan foto gue? Lihat lu hidung gue, udah montok banget kayak jempol sinden. Lah gimana ntar anak gue lah? Bisa pesek body goal gitu, bisa bahaya kan? Makanya gue harus mencari bini yang pas nih. Sombong amat. Bang, yaudah gitu aja ya. Ini kelamaan ini ngobrol sama lu. Ada duitnya kagak gua. Ini gua soalnya masih di jalan ini. Iya, ini gua lagi ini apa? Nganter penyanyi dangdut mau nabung duit sawer nih. Jadi gua nggak bisa lama-lama teleponan. Oke, yaudah gitu aja bang ya. Lu jangan kelamaan nyemilin koreng lu. Yaudah. Yuk, assalamualaikum. Aduh. Ini maaf jadi lama nih mbak teleponan ini. Ini temen aku, biasa temen lama dia. Kalau udah ngegibah keasikan gitu. Aduh. Mbaknya ini lama nunggu tadi ya. Udah sampai kangen aku kan. Pasti kangen nih, aduh pede banget tadi. No! Oh iya mbak, di taksi online aku ini sebenarnya tuh ada pelayanan tambahan gitu. Jadi selain aku nyupir taksi ini, aku juga sebenarnya tuh bisa nyanyi mbak. Dulu tuh aku pernah ikut lomba-lomba nyanyi gitu, sering ada di TV aku. Aku tuh udah berprestasi banget. Dari dulu sampai sekarang aku nggak pernah menang. Iya. Jadi kata teman-teman aku tuh sebenarnya aku suaranya bagus. Cuma katanya aku lebih bagus diem. Nah ini tuh aku jadi terinspirasi gitu. Aku pengen menghibur penumpang aku. Jadi aku mau nyanyi 1-2 lagu nih buat Mbak, nggak apa-apa ya? Selama perjalanan. Nggak apa-apa ya? Ya nanti Mbak nikmati aja. Ini kan gratis kan aku nyanyi buat Mbak gitu ya. Itu dulu lagu kenangan aku sama mantan aku. Masih ingat mantan? Iya masih. Ku pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan. Wow. Segala kenangan indah tentang dirimu, tentang dirinya. Kayak hati banget. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Asyap. Merasuk hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah. Mbak, sama-sama. Entah di apa makan apa keluarin dulu. Mas ya. Ada pakai wow. Iya, falset. Di mana pakai falset? Apa nih kayaknya lagu nggak apa nih Mbak? Emang belum pernah dengar lagu Ari Lasso itu, belum pernah dengar? Pernah. Oh, tapi nggak hafal pasti. Enggak hafal. Ini emang apa musiknya agak
agak jelek ini musiknya. Musiknya. Oke. Ini musiknya emang agak jelek nih, jadi aku terganggu gitu tadi, ini susah. Mbak, kata teman-teman aku nih, aku sebenarnya nggak kurang cocok kalau nyanyi lagu Indonesia gitu. Jadi kalau Mbak lihat kan dulu tuh aku pernah lama tinggal di Arab, aku pernah. Jadi aku pernah tinggal di Arab tuh sekitar 15 menit. Jadi aku sekarang ada aura-aura orang Arab nih gitu. Kalau Mbak lihat kan hidung aku lihat ya, kayak tutup botol Yakult ya. Ini makanya aku sekarang udah lumayan bisa lagu-lagu Arab. Aku nyanyi lagu Arab boleh ya? 1-2 lagu ya. Coba nyanyi lagu Arab nih. A few moments later. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه فيها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشهد اجتلا يعز على أهل الحجاب اجتناؤه يعز على أهل الحجاب اجتناؤه صلى الله على محمد أيا نزه عني ومسكنه الحاشا أجب من ملا كل نواهي رداؤه أجب من تولى الحوافك وامد فيه أجب من تولى الحوافك وامد فيه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه يا رسول الله
وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء هو النور 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 Alhamdulillah. Wah, kayak gitu loh, Mbak. Kenapa berhenti, Mas? Lanjutin aja kan masih jauh juga. Ih, nambah nih jadi. Bagus suaranya. Oh, makasih. Pesantren ya dulu ya? Iya dulu aku tuh pernah, Mbak, cuma nggak lama terus aku kabur gitu. Wah, kenapa nakal nih? Bukan nakal, aku tuh sebenarnya orangnya bosenan gitu loh, Mbak. Jadi nggak bertahan gitu, ditinggal di satu tempat kalau lama-lama gitu. Tapi sih kalau sekarang ini kayaknya aku udah nggak bakalan bosenan lagi. Oh iya? Soalnya aku kan udah nemuin yang terbaik di samping aku. Diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Tiap kali patungan kena Kepadamu. Mas, aku penasaran nih, menurut pandangan Mas, wanita muslimah kenapa sih diharuskan pakai hijab atau kerudung gitu? Mbaknya nggak betah ya, oke coba. Jadi gini, Mbak, sebetulnya dulu nih yang aku tahu dari para ustadz gitu ya, ketika ayat Quran tentang hijab itu diturunkan, di saat itu dulu di negara Arab itu wanita itu sering diganggu sama preman-preman. Jadi kalau mereka nih keluar nih, terus mereka tuh sering diganggu sampai akhirnya tuh mereka diperkosa gitu loh. Ada yang sampai kayak gitu. Nah, muncullah ayat Quran tentang anjuran untuk berhijab, kewajiban gitu. Jadi wanita muslimah itu diwajibkan untuk berhijab. Nah, fungsinya itu ada dua sebenarnya. Yang pertama itu untuk sebagai ciri khas atau pembeda antara wanita muslimah dan wanita bukan muslimah. Jadi dengan menggunakan hijab. Terus yang kedua, ini sebagai kayak apa ya? Jadi laki-laki nih punya kewajiban ketika dia melihat wanita berhijab, maka dia tuh punya kewajiban untuk melindungi, untuk menjaga, untuk membantu gitu loh, Mbak. Jadi sebagai kayak mengamankan si wanita juga sih. Misalnya nih, siapa namanya tadi? Mbak Devina, misalnya keluar rumah, terus ketemu aku di jalan, itu aku tuh punya kewajiban untuk ngejagain Mbak karena oh ini saudara seagama aku nih, kayak gitu sih contohnya. Walaupun sih memang sebetulnya ke semua manusia juga harus kayak gitu ya. Intinya sih kayak gitu, Mbak, kalau kita berhijab. Ya mudah-mudahan seterusnya betah ya gitu. Aku tuh lupa. Tadi namanya siapa, Mbak? Devina, kan di aplikasi ada. Lupa mulu aku. Aku tuh ini, Mbak, dulu punya teman juga namanya Devina. Cuma dia tuh sakit. Itu sakit diabetes gitu. Jadi sekarang tuh lemah banget kondisinya. Mbak Devina diabetes juga nggak? Enggak, jangan sampai. Jangan sampai ya. Beneran tapi nggak diabetes? Enggak, jangan sampai. Jangan sampai. Soalnya aku baru ngeliat gini aja udah ngerasa kemanisan. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa denganmu aku jatuh cinta? Mbak Devina, Iya.
ini sebelumnya aku mau minta maaf nih. Gimana ngomong ya? Jadi sebetulnya dari tadi ketika Mbak Devina datang terus masuk di pintu belakang ya, kalau lihat di situ kan ada kursinya nggak ke atas gitu ya. Itu sebetulnya kursinya itu nggak kenapa-napa. Jadi dari tadi itu Mbak Devina itu lagi aku kerjain. Jadi ini aku lagi bikin video buat channel YouTube aku, nama channelnya Gus Aldi. Jadi kalau Mbak lihat di sini tuh ada kamera, kelihatan nggak? Ini loh, ini loh, yang kecil. Sama satu lagi di sana. Sama satu lagi di sana. Jadi semua aktivitas kita tuh dari tadi direkam sama kedua kamera ini. Aduh, aku jadi malu nih. Nah sekarang tuh aku mau minta izin nih sama Mbak Devina. Boleh nggak kalau nanti video ini aku tayangin di channel YouTube aku? Boleh, boleh. Kalau nggak selfie dulu ya. Nggak, Boleh nggak nih? Oh mau selfie? Iya, iya. Tadi aja nggak mau ya disuruh selfie. Kan dia itu buat calon suami. Oke, mana aduh. Ya, tapi kan itu doa Mbak. Gitu. Oke, boleh nggak nih? Boleh, boleh, boleh. Selfie dulu. Oke. Aduh. Oke. Mbak Devina, aku mau izin berhenti sebentar ya. Ada yang mau aku omongin, cuma emang susah kalau sambil nyetir gitu. Bentar. Jadi gini Mbak, di taksi online aku ini bagi mereka yang udah kena prank nih, udah kena dikerjain sama aku, itu biasanya pertama aku akan menggratiskan. Jadi sebenarnya bukan challenge sih, bagi kerudung. Jadi coba biar kelihatan lebih cantik aja sebetulnya. Tapi kerudungnya ini dibawa aja Mbak, jadi nggak usah buat aku lagi, jadi buat Mbak Devina. Pertama dikasih kerudung, yang kedua bayarnya gratis, jadi nggak usah bayar. Yang ketiga tuh aku ada gift. Ini dari Fabil Beauty Mbak. Slogan itu halalan toyiban for your beauty. Nah ini jadinya produk ini sangat halal untuk kecantikan Mbak Devina nanti. Jadi tuh Fabil Beauty ini adalah produk yang terbuat dari bahan-bahan alami gitu Mbak. Jadi nanti walaupun Mbak Devina pakai itu dia aman banget buat kesehatan kulit Mbak gitu. Dan juga dia ini terbuat dari bahan-bahan yang dianjurkan oleh Al-Quran dan hadis. Makanya dia tulisannya halalan toyiban gitu. Jadi dia mengandung unsur sunnah juga di dalamnya gitu. Dan juga si Fabil Beauty atau Fabil Skin ini dia tidak menggunakan bahan kimia yang